Pada scan pertama dikisahkan dua orang pembunuh bayaran yang entah namanya siapa, sedang melaksanakan pembunuhan ke sebuah keluarga. Kemudian scan beralih ke kehidupan sebuah keluarga yang harmonis, di mana ayahnya bernama Tom Stahl yang memiliki kedai kopi, dan ibunya bernama Eddie, seorang pegawai honorer kejaksaan, serta dua orang anaknya, Jack, yang agak pendiam tapi jago main bisbol, serta memiliki musuh yang selalu iri terhadapnya bernama Bobby. Jack juga memiliki pacar yang entah siapa namanya. Kemudian yang terakhir adalah Sarah, anak bungsu dari pasangan Tom dan Eddie yang selalu berhalusinasi tentang monster. Kehidupan keluarga ini biasa-biasa saja di sebuah kota kecil bernama Millbrook. Tom yang tiap hari pergi ke kedai kopinya, kemudian istrinya ke kantor kejaksaan, dan anak-anaknya pergi ke sekolah. Lalu mereka pulang, bercengkrama, dan tidur. Sungguh kehidupan yang tak jauh beda dengan desa Ciseeng. Sampai suatu hari, datanglah kedua pembunuh bayaran yang diceritakan di atas tadi ke kedai kopinya Tom. Mereka datang pada saat kedai kopi mau tutup, tapi mereka memaksa masuk. Dan Tom akhirnya mempersilahkan keduanya masuk. Kemudian keduanya berulah, dan terjadilah keonaran di kedai itu. Tom yang tak rela anak buahnya diapa-apakan, dia pun secara tak terduga bertindak di luar batas. I do know that. Akhirnya, kedua pembunuh bayaran itu tewas di tangan Tom. Setelah kejadian itu, aksi kepahlawanan Tom di kedai kopi menjadi viral. Beritanya ada di koran dan televisi, serta di channel abal-abal lainnya. Banyak wartawan yang mendatangi rumah Tom, meski Tom dan keluarganya tidak memperdulikannya. Sampai suatu hari datang dua orang dengan gaya parlente yang dikira oleh Eddie sebagai wartawan bodrek. Ternyata mereka adalah sosok yang datang dari masa lalu Tom. Dia adalah Carl Porgatti dan satu lagi entah siapa. Keduanya lantas memanggil Tom dengan nama Joy. Tom tidak menggubris mereka yang memanggil dirinya dengan nama Joy. Padahal kalau mau ngeledek, ya panggil saja dengan nama Jerry. Jadi Tom and Jerry. Karena terus-menerus dipanggil Joy, akhirnya istrinya curiga tentang benarkah Tom itu adalah Joy dari Philadelphia. Tapi Tom mengelak sampai suatu hari Jack tiba-tiba diculik oleh Carl Porgatti setelah di sebelumnya Jack bertengkar sama Tom. Karena Jack diskor oleh sekolah akibat berkelahi dengan Bobby. Jack pun kabur dari rumah dan diculik oleh Porgatti. Tom akhirnya demi menyelamatkan keluarga, maka dia mengakui bahwa dirinya adalah Joy Cusack, pembunuh bayaran di masa lampau. Jadi di sini kita baru tahu bahwa masa lalu Tom itu adalah seorang pembunuh bayaran. Joy memiliki kakak kandung, seorang mafia bernama Richie Cusack. Dan Joy kabur dari geng mafia untuk menjalani kehidupan normal di sebuah desa bernama Ciseeng. Lalu Carl Porgatti adalah anak buah Richie yang diutus untuk membawa Joy kembali ke Philadelphia. Joy atau Tom yang tidak mau meninggalkan kehidupan indahnya bersama keluarganya menolak untuk kembali ke Philadelphia. Maka akhirnya terjadilah perkelahian yang seru. Dan Porgatti terbunuh oleh senjatanya Jack. Setelah kejadian itu, akhirnya istrinya tahu bahwa Tom adalah Joy, dan kehidupan rumah tangga mereka pun jadi tidak harmonis lagi, karena ternyata Tom selama ini berbohong. Sampai kemudian Richie, kakaknya Tom, menelepon hendak datang ke tempat Tom untuk melakukan perhitungan atas terbunuhnya Porgatti. Tom yang tidak mau ada keributan di kota Ciseeng, maka dia pun bergegas pergi ke Philadelphia untuk bertemu dengan kakaknya. Setelah melewati tol Cipularang, maka sampailah Tom di Philadelphia dan disambut oleh anak buah Richie. Tom kemudian dibawa ke tempat Crazy Rich Richie yang rumahnya megah. Di sana Tom dan Richie bertemu lalu ngobrol basa-basi tai kucing. Sampai akhirnya Tom mengatakan, "Jangan ganggu keluargaku. Aku akan melakukan apa saja yang kalian inginkan,
asal kalian tidak ganggu keluargaku. Richie pun menjawab, aku ingin kamu mati. Maka Tom yang tidak mau mati melawan dan terjadilah baku hantam. Di akhir cerita, Richie tewas di tangan Tom. Jesus, Joe. Tom kembali ke keluarganya, memulai kehidupan baru yang serba canggung. Sungguh sebuah ending yang menyenangkan.